Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, mas'alatu hamlil mayyiti, permasalahan memanggul mayit, menggotong mayit, membawa mayit. yajibu bi ayyi hayyatin, wajib dengan segala macam keadaan. wa yahrumu in kana hayyatin muzriyatin, bihayatin muzriyatin aw yukhsha minhu as-sukutu, dan haram jika dalam keadaan muzriyah, sembarangan. Bihayah muzriyah, dengan keadaan sembarangan, artinya asal-asalan, melecehkan. Yang dikhawatirkan darinya mayit itu terjatuh, itu haram tuh. Kalau sampai mayit itu digotong keluar dari kerangga sampai nyusruk gitu, haram itu. walihamlil mayyiti kayfiyatani, Dan menggotong mayit itu ada dua cara. at-tarbi'u wa huwa ayyahmilahu arba'atun. Yang pertama caranya at-tarbi', yaitu bahwa memanggulnya, membawanya 4 orang. Kullu wahidin biruknin fa in ajazu fasittatun wa illa wasamaniyatun. Setiap satu orang biruknin, berada di ujung-ujung keranda, ujung kerandanya, satu orang satu. Jika lemah maka 6 orang. Jika lemah juga maka 8 orang. Wa yukrahu an yaktasira fi hamlihi ala wahidin awitnaini illa pitibli. Dan dimakruhkan bahwa mengurangi ketika membawa mayit hanya 1 orang atau hanya 2 orang, kecuali pada membawa mayit anak-anak, bayi-bayi. Makanya ada penyebutan mayitun, ada penyebutan mayyitun, beda itu. Kalau al-mayitu man kharajat ruhuhu wa faraqal hayata haqiqatan. Kalau mayitun bisukunil ya, artinya orang yang ruhnya telah keluar dan berpisah dengan kehidupan secara nyata, udah bangke dikuburin, mayitun. Kalau mayyitun man faraqal hayata wa man lam yufarik, orang yang sudah meninggal dunia tapi belum berpisah dari dunia, artinya belum dikuburin, itu mayyitun, masih ada prosesnya, itu mayyitun. Kalau mayyitun emang udah benar-benar berpisah dari dunia, ruhnya udah keluar, nyata-nyata mati, udah gak ada di dunia, mayyitun. Kalau mayyitun, orang yang sudah mati tapi masih ada proses kepengurusannya, masih berada dalam kehidupan dunianya, mayyitun. Alhamlu bainal ma'udaini wa hiyal afdalu, membawanya antara 2 kayu, dan inilah yang paling afdol. 2 kayu. Ini semua keranda, keranda. Jadi di kayu taruh panjang sini atau di sini. Ntar satu yang di depan 1 kayu, yang di belakang 2 kayu, begitu. Itu cara yang paling afdol. Cuman kan jarang begitu, ribet. Malah lebih yang pertama itu yang paling afdol.
wa huwa an yahmilahu salasatun yad'u ahaduhumul khashabataini al-mutaqaddimataini ala atiqai, yaitu bahwa memanggulnya 3 orang, meletakkan salah seorang di antara mereka 2 kayu di bagian depan atas 2 pundaknya. wa ya'khudhu isnani bil mu'akhkharataini, dan mengambil 2 orang dengan 2 kayu yang lain. fa in ajazu fayuzadu isnani yahmilani al khashbataini al mutaqaddimataini, Jika lemah maka ditambahkan 2 orang yang memanggul 2 kayu yang ada di bagian depan. Ya tetap kan 4-4 juga. Kalau 1 di depan, berat bener. Tukang pacul, orang tukang pacul biasa, tapi kalau buat macul kuburan, buatan pada merentak semua. Tukang panggul biasa manggul, tapi kalau manggul mayit, badan berentak semua. Itu banyak banget juga orang yang ngomong begitu. Kerjaan dia tukang pacul, tapi kalau disuruh macul kuburan, lengasoh mulu. Beda. Apalagi manggul 1 orang. Terus lisannu al-mahyu ma'a tahyil janazati wal qurbu minha wal afdalu amamaha wal isra'u biha wa yukrahu ittiba'un nisa'i laha. Disunnahkan berjalan kaki bersama mengiringi jenazah dan mendekat darinya, dan yang paling afdol adalah di bagian depannya dan mempercepat dengannya, dan dimakruhkan mengikut perempuan baginya. Jadi mengiringi, afdolnya di depan, afdolnya di depan, yang mengiringin itu jalan kakinya di depan, itu yang afdol. Ya kalau di belakang ya nggak apa-apa juga. Wa yusannu as-sukutu halal hamli mutafakkiran fil mauti wa halil mayyiti ba'dal mauti, dan disunahkan diem pada saat memanggulnya sambil merenungkan tentang kematian dan merenungkan tentang keadaan mayit setelah mati. Hadza huwal aslu wa qad istahsana ba'duhum al-jahra bidzikri liyashghalan nasa 'anil kalami fima la ya'ni. Inilah dasar hukumnya, dan sungguh menganggap baik sebagian para ulama akan menjaharkan dengan dzikir untuk menyibukkan manusia dari berbicara sesuatu yang kagak ada manfaatnya. Ya, sepelit. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan as-salatu 'alal mayyit. Yang ketiga, mensolatkan atas mayit. Ahkamus sholati 'alal mayyit salasatun. Mensolati mayit, hukum mensolati atas mayit ada 3. Al-awwalu wajibatun idza kana musliman ghairu syahidi wasibti alladzi kharaja mayyitan. Yang pertama wajib jika adalah keadaannya seorang muslim, bukan orang yang mati syahid dan bukan janin yang keluar dalam keadaan mati. Asani muharramatun idza kana syahida ma'rakatil kufari aw sittan kharaja mayyitan aw kafiran. Yang kedua haram apabila keadaan dia adalah orang yang mati syahid dalam memerangi orang-orang kafir, atau janin-janin yang keluar dalam keadaan mati ataupun orang kafir.
As-salisu khilaful aula i'adatuha fala tusannu i'adatu sholatil janazati. Yang ketiga khilaful aula, yaitu mengulangi mensolatkannya, maka tidak disunahkan mengulang sholat jenazah. Itu khilaful aula. Ada anak sumpama dia ingin menunjukkan baktinya sama orang tua, pas orang tuanya meninggal udah disolatin, dia sholatin lagi, sholatin lagi, bukan malah bener, malah jadi kagak bener. Jadi fala tusannu i'adatu sholatil jenazah, tidak disunahkan mengulang sholat jenazah. Jangankan mensolatkan diulang, memandikan aja nggak boleh. Mayit yang sudah dimandikan apabila seumpama disetubuhi, tidak wajib mengulang memandikannya. Mayit itu tidak akan batal wudhunya dan tidak wajib memandikannya kembali setelah memandikan dan mewudhukannya apabila seandainya terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu. Apakah keluar segala sesuatu dari kemaluan depan, kemaluan belakang, nggak perlu mengulang memandikannya, nggak perlu mengulang mewudhukannya, atau disentuh oleh orang-orang yang hidup setelah diwudhuin. Kan banyak begitu amil, jangan dipegang ya, udah diwudhuin ini. Lah yang batal wudhu yang hidup, yang mati malah kagak batal wudhu. Jangankan dipegang, disetubuhin setelah dimandiin. Sumpama seorang suami, bininya meninggal, udah didandanin rapi cakep, kata suaminya, "Mah, kenangan terakhir ya mah." Kendati pun demikian, benar-benar kejadian, tidak wajib mengulang memandikannya lagi. Ustaz, syurutuha kasyuruti sholati waktuha yadkhulu bi ghuslil mayyiti aw ma yaqumu maqamahu katayammumi. Ya, maqamahu itu ya, bukan muqamahu. Waktunya masuk dengan sebab memandikan mayit atau sesuatu yang telah menegakkan kedudukannya seperti tayamum. Kalau udah dimandiin, kalau kagak dimandiin, kalau udah tayamumin, maka disitulah waktu sholatnya. Syurutuha kasyuruti sholati min satril aurati wastiqbalil qiblati wa ghairi dzalik. Syaratnya sama seperti syarat-syarat sholat, dari menutup aurat, menghadap kiblat dan selain itu. Wa yuzadu syartun wa huwa alla yataqaddama 'alal mayyiti wa yasqutu farduha bi dzakarin walau sabiyyan. Dan ditambahkan syarat, yaitu bahwa tiada ia lebih ke depan atas mayit. Itu syaratnya satu tuh. Artinya kalau dalam kajian ilmu fikih, mayit ada di depan, orang yang nyolatin di belakang. Kalau normal kan. Lah kalau kita sholat goib, semua sholat goib, kita sholat di sini. Kalau sholat goib, seumpama orangnya ada di Cirebon, berarti mayitnya di belakang. Atau orangnya ada di Bekasi, kita di sini. Nah ini kan Bekasi dulu baru kita. Bagaimana itu hukum seperti itu? Nah itu namanya al-ahkamu yataghayyar bitaghayyuri zamani wal makan. Atau seumpama di Madinah atau di Mekah, tiap waktu sholat jenazah. Coba dah, pernah gak melihat jenazah? Enggak. Kagak pernah. Jenazahnya soalnya di belakang. Emang ditaruh di pinggir Ka'bah gitu? Kagak. Di sono di belakang, taruh begitu di depan Ka'bah. Kan imamnya di pinggir Ka'bah, sumpama. Mayitnya di mana? Nah mayitnya mau di sono di kamar belakang. Itu keadaan-keadaan seperti itu nggak mesti.
Terus dan gugur keparduannya dengan sebab laki-laki walaupun anak kecil. Fa'in udimar lijalu fa'in ada murlijali, jika tidak ada laki-laki, walam yujad illa sobiyun wa nisaun, dan tidak didapatkan kecuali anak kecil dan perempuan, fayajibu alaihinna amruhu biha wa darbuhu ala tarkiha, maka wajib atas perempuan-perempuan untuk menyuruh dengannya dan memukul anak-anak kecil atas meninggalkannya. Fal wujubu alaihinna wal fi'lu minhu, maka kewajiban atas perempuan-perempuan dan yang mengerjakan dari anak-anak kecil. Fa inim tana'a ba'dahuma, jika tercegah setelah keduanya, sholatin nisa'u, maka perempuanlah yang mensolatkannya. Wasaqatal fardu, dan gugurlah kefarduannya. Wa in hadara ba'daha rijalun, walaupun hadir setelahnya laki-laki. Udah selesai disolatin, laki-laki baru pada datang, udah gugur kewajibannya. Terus arkanuha sab'atun, rukun-rukunnya ada 7. al-awwalu an-niyatu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang pertama niat, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja amal perbuatan itu tergantung niat. Wa yajibu ta'yinul mayyiti binniyati walau ijmalan, wajib mentakyin mayit dalam niat walaupun secara global. Wala yajibu tafsilan, dan tidak wajib secara tafsil. Usolli ala hadal mayiti, tidak ditafsil, saya mensolati si Fulan bin Fulan, itu ditafsil, tidak wajib. fayakfi ayyakula usolli ala hadzal mayyiti aw ala zaidin aw ala man shalla alaihi imamu aw ala al-mayyitil mawjudi bil mihrabi. Itu sifat-sifatnya niat ya. Jadi ada orang yang mensolati imam, mensolati jenazah, imamnya lebih dari 4 kali, seumpama 17 kali. Boleh pakai itu? Boleh. Nanti setelahnya itu adalah sebagai zikir-zikir tambahan. Jadi sekali-kali gitu, seumpama ngimamin sholat jenazah, Ustadz Rohim takbirnya sampai 17 kali. Kata orang-orang lah, itu dia lagi ngapa ya? Biasanya 4 kali, ini 17 kali. Nah, boleh kalau emang dia tahu dalilnya. 4 kali wajibnya. Jadi kesononya itu adalah zikir-zikir tambahan yang jadi pahala buat si mayit. Boleh tuh. Setelah 4 kali takbir lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan jarang terjadi itu ya. Biasanya nggak dipakai lagi tuh, cokin aja. Ikut-ikut aja yang begitu. Kemakola wallahu a'lam. Sering ada itu tidak dia enggan berdoa setelah salat. Iya. Dan tinggal tidak ada protokol. Di dalam yujad dalilul khas fayakfi dalilul am. Kalau nggak didapatin dalil khusus, maka dalil umum itu cukup. Dalil khusus untuk mendoakan mayit nggak ada, maka cukup dalil yang umum, yaitu seumpama Nabi di malam Jumat
suka berziarah ke Baqi, Nabi angkat tangan tuh. Riwayatnya Imamul Bukhari, Allahumma gfir li ahlil Baqi'. Itu udah dalil umum, cukup udah. Nabi datang ke Baqi mendoakan Allahumma gfir li ahlil Baqi', kuburan Baqi'. Itu udah dalil yang menunjukkan bahwa boleh kita mendoakan kapanpun, dimanapun. Sifat-sifat orang yang berdoa itu hakikatnya adalah sifatnya umum. Uda'uni astajib lakum, kapan aja orang doa. Di dalam yujad dalilul khas wa yakfi dalilul 'am.